Di dalam Islam yang harus kita pahami dulu, hukuman di dunia ini tidak akan menggugurkan hukum di akhirat. Tidak dihukum di dunia bukan berarti pula bahwa lebih berat hukum di akhirat, karena hukum di akhirat itu terkait dengan diterimanya taubat atau tidak diterimanya taubat. Maka dalam kasus perzinaan, zina bukan pemerkosaan, ghasbun kalau pemerkosaan, kalau zina itu tetap dengan kata zina. Kasus zina, Islam malah ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Pertanyaan yang pertama terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Birembayun, Aceh Timur. Pelakunya tertangkap, sedang dalam proses mau diajukan ke pengadilan, tiba-tiba meninggal dunia. Tiba-tiba itu pun dalam tanda kutip ya, karena nggak ada meninggal yang tiba-tiba. Apakah mati dengan sebab karena infeksi dari luka tembakan, ataupun dianiaya sesama tahanan, ataupun ada hal-hal yang lain, intinya dia sudah mati. Pertanyaannya, bagaimana terkait dengan hukuman terhadap pelaku? Di dalam Islam yang harus kita pahami dulu, hukuman di dunia ini tidak akan menggugurkan hukum di akhirat. Hukum di dunia tidak akan menggugurkan hukum di akhirat. Tidak dihukum di dunia bukan berarti pula bahwa lebih berat hukum di akhirat, karena hukum di akhirat itu terkait dengan diterimanya taubat atau tidak diterimanya taubat. Maka dalam kasus perzinaan, zina bukan pemerkosaan, ghasbun kalau pemerkosaan, kalau zina itu tetap dengan kata zina. Kasus zina, Islam malah menganjurkan bila sebelum tertangkap orangnya sudah taubat, cenderung untuk dilepaskan. Bila sebelum tertangkap dia sudah lebih dahulu taubat, Islam lebih menganjurkan untuk dia itu dibebaskan dari tuntutan hukum. Maka dalam sejarah kasus Ma'is al-Aslami radhiyallahu anhu yang berbuat zina, dia datang membuat pengakuan di hadapan Rasulullah. Rasulullah berusaha menolak pengakuannya. 4 kali dia mengaku, 4 kali dibantah oleh Nabi, sampai dia dibuktikan sebaliknya. Tetapi apabila kasusnya adalah pemerkosaan, ini sudah yumfauna minal ardi, dia berbuat kerusakan di muka bumi, maka harus dimusnahkan dari permukaan bumi, i'dam, hukuman mati, dengan cara-cara yang lebih berat. Apabila pelakunya setelah perbuatan memperkosa tersebut, ini diambil dari sisi memperkosa dulu, memperkosa tersebut sudah sempat bertaubat, maka kembali kepada Allah. Tapi karena terkait dengan pembunuhan, walaupun dia bertaubat kepada Allah, bila tidak ada maaf dari keluarga korban, maka tidak ada maaf dari sisi Allah Ta'ala. Makanya dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannama khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzab jahannam. Barang siapa membunuh seorang mukmin secara sengaja, terpenuhi unsurnya, dia membunuh seorang mukmin secara sengaja, fajazauhu, balasannya jahannam, masuk neraka jahannam. Ancaman yang kedua, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Yang ketiga, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Yang keempat, wa la'anahu, Allah melaknatnya. Yang kelima, wa a'adda lahu 'adzaban alima, Allah sediakan untuknya siksa yang pedih. Maka untuk pelaku ini, menurut kronologi yang kita lihat, dia tidak minta maaf kepada keluarga, dan keluarga tidak akan memaafkan menurut kita lihat kondisi, dan itu nauzubillah, kekal dalam neraka. Kenapa? Karena membunuh itu tadi. Sedangkan yang sempat dihukum di dunia, bila dia bertaubat, maka taubatnya ini yang menghapuskan hukum di akhirat. Bila dia tidak bertaubat, maka hukuman di dunia ini untuk meringankan siksa di akhirat, bukan untuk menghapuskan.
Dan itu dipahami dari peristiwa seorang sahabat Rasulullah sakit menjelang ajal, tetapi tidak keluar nyawanya, tidak mati-mati, berhari-hari. Didatangi oleh Rasulullah oleh sahabat yang lain, minta beliau hadir untuk membantu memberikan syafaat kepada sahabat ini. Pada akhir dialog terungkap ternyata anak muda yang sahabat beliau ini bermasalah dengan ibunya. Dipanggillah ibunya untuk hadir. Atas nama sahabat yang sedang menjelang ajal ini, Nabi minta kepada sang ibu untuk memaafkan putranya. Apa kata ibu ini? Ya Rasulullah, bagaimana saya akan memaafkan dia bila kesalahannya itu sampai dia cungkil mata saya dalam keadaan masih hidup. Mata ibunya dicungkil dalam masa hidup. Makanya kekejaman orang-orang Arab itu luar biasa. Kita tidak lagi terkejut mendengar ada orang dari Afghanistan menggunting bibir istrinya. Ada orang dari Arab itu mencukur kepala istrinya di hadapan anaknya. Viral itu di video. Kenapa? Karena memang tabiat mereka yang keras. Anak ini sebelum Islam dia durhaka pada ibunya sampai mata ibunya itu dicungkil. Ketika melihat bahwa sulit bagi ibu ini memaafkan, maka Nabi instruksikan sahabat, kumpulkan kayu bakar. Ibu ini bertanya, untuk apa ya Rasulullah? Bu, bila Anda tidak memaafkan putramu, maka walaupun sebagai Nabi di akhirat saya tidak bisa membantu. Yang bisa saya bantu adalah dengan membakar dia di dunia ini. Mudah-mudahan dengan sebab dibakar di dunia, Allah Ta'ala akan ringankan prosesnya di akhirat. Akhirnya ibu ini menyerah. Ya Rasulullah, anak yang saya hamil untuknya selama 9 bulan, yang saya susui selama 2 tahun, yang saya besarkan dengan susah payah, engkau akan bakar anak itu di depan mataku? Kata Nabi, itu karena kasih sayangku kepadanya. Kalau begitu ya Rasulullah, aku maafkan dia. Meninggal anak tersebut. Bayangkan kasih sayang ibu terhadap anak, walaupun seberat itu siksaan yang kita timpakan kepada sang ibu, tapi ibu ini tetap memaafkan di akhirnya. Ini bukti bahwa hukuman di dunia akan meringankan hukuman di akhirat. Tapi maaf di akhirat itu terkait dengan taubat di dunia. Orang yang sudah taubat di dunia walaupun tidak mendapatkan hukuman, dia akan selamat di akhirat bila taubatnya diterima. Dan itu bila tidak terkait dengan hak manusia. Itu yang pertama. Maka mudah-mudahan yang kasus di Aceh Timur itu mudah-mudahan kita berharap karena dia sebagai orang beriman dimaafkan oleh Allah dengan faktor-faktor tertentu, dan bila tidak Allah akan berikan keadilan karena dia telah melakukan pembunuhan tadi. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.